Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Gina Zamzami. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita lebih baik membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya Bu Gina ingin mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terapkan selalu gerakan 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk meminta dampingan ayah, bunda, atau kakak kalian yang ada di rumah untuk mendampingi selama proses pembelajaran ya. Oke. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Pada materi sebelumnya, kalian belajar tentang aliran energi di suatu ekosistem, kemudian menulis karangan non-fiksi, dan menulis properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Baiklah, kita tes kefokusan terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar setelah slide berikut ini selama 10 detik. Siap? Baik, jawab pertanyaan berikut ini ya. Ya, pertanyaannya adalah warna burung origami pada gambar tersebut. Nah, tadi ada anak perempuan yang sedang bermain burung origami. Menurut kalian, tadi warna burungnya apa ya? Warna apa? Warna kuning. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini dengan baik-baik. Baik, Bu Gina akan ke slide berikutnya ya. Nah, berapa banyak awan pada gambar tersebut? Ada berapa? Ya, tepat sekali. Ada 2 ya. Ada 2. Baik. Bagi kalian yang sudah menjawab 2 pertanyaan tadi, berarti kalian sudah fokus nih kalau misalnya jawaban kalian itu dua-duanya benar. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Kemudian menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, baik. Ayo kita amati gambar-gambar berikut ini. Penampakan alam apa yang tampak pada gambar? Nah, di sini ada gambar gunung. Gunung merupakan kenampakan alam di daratan ya. Kemudian ada pantai, selanjutnya ada sungai. Nah, gambar-gambar berikut ini merupakan kenampakan alam. Oke, di sini ayo kita baca bersama-sama. Kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari luas Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, di sini dapat dilihat, nih di sini Indonesia ya. Sebentar. Di sini Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua. Ada benua Asia, di sini benua Asia, kemudian ada benua Australia. Nah, lalu dikelilingi juga oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kenampakan alam merupakan berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Nah, kenampakan alam ini terbagi menjadi 2 nih, yaitu daratan dan perairan. Berikut selanjutnya adalah
Nah, di sini ada contoh penampakan alam di perairan, yaitu ada danau, ada rawa, sungai, ya, sungai, teluk, laut, dan selat. Ini contoh-contoh penampakan alam di perairan. Untuk selanjutnya ada contoh penampakan alam di daratan. Contohnya tadi ya, ada gunung, kemudian ada tanjung, ada dataran rendah, ada delta, pantai, dan pegunungan. Nah, di sini ada macam-macam sistem perairan di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis nih. Ada sawah, ladang, tegalan, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Dan setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu yang membedakan adalah jenis tanah dan iklim. Ya, ini merupakan berbagai macam bentuk ya. Ini ada yang bentuknya seperti ini ya. Nih, kemudian seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Contoh-contoh bentuk dari sistem pertanian. Kemudian, nah di sini ada sistem pertanian sawah. Nah, di sini terbagi dua nih, ada sawah irigasi dan non-irigasi. Kalau sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Nah, jika pertanian yang non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau air sungai. Contohnya itu ada nih, sawah tadah. Sawah tadah. Nah, sawah tadah ini airnya berasal dari air hujan. Gitu. Untuk selanjutnya ada sawah lebak. Nah, sawah lebak ini berada di sebelah kanan dan kiri sungai. Tuh, di sini terlihat ya, di sini ada sungai. Ya, di sini ada sungai dan di sini sawahnya. Gitu. Untuk selanjutnya ada sawah bencah. Apa itu? Sawah bencah merupakan sawah yang berada di daerah pantai. Ya, jadi di sini pantai, sini sawah, sini laut. Oke, dan yang terakhir adalah sawah gogo. Sawah yang berada di di sini tuh tanah kering. Nih, jadi di sini tuh tanahnya kering. Nah, biasanya ya ditanami padi gitu, tanaman yang bisa ditanam di tanah yang kering. Oke. Untuk selanjutnya ada sistem pertanian ladang. Nah, di sini merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis-jenis yang tanaman yang biasa di ladang diantaranya tanaman hortikultura. Contohnya apa aja? Di sini ada bayam. Nah, ini bisa ditanam di pertanian yang ladang, gitu ya. Kemudian ada kubis atau yang biasa disebut kol, ya, kol. Kemudian ada melon dan ada stroberi. Ini merupakan contoh ya, contoh dari tanaman hortikultura. Selanjutnya ada sistem pertanian tegalan. Ya, daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya, tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya biasanya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dapat pengairan irigasi. Dan di sini ada jenis tanaman ya, tanaman yang ditanam di tanah tegalan. Nah, di sini ada contohnya, ada jagung, ada ketela pohon, ada kedelai, ada kacang. Contoh-contoh dari ini ya, tanamannya. Nah, oke. Nah, setelah kita mengetahui berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia, saatnya kita mengetahui nih perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Oke. Nah, masih ingatkah kalian kapan Indonesia merdeka? Kapan? Ya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemudian naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, pembacaan naskah proklamasinya di mana? Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, naskah tersebut disusun oleh siapa?
Ya, disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Naskahnya tersebut disusunnya oleh Sayuti Melik, diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian benderanya dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat. Kemudian bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, dan yang terakhir bendera merah putih pertama itu disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Iya. Nah, di sini ada teks proklamasi. Ayo kita bacakan bersama-sama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, di sini teks proklamasi memiliki makna yang terkandung dalam teks proklamasi tersebut ya. Nih, maknanya adalah di paragraf pertama, maknanya yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Gitu. Di paragraf yang kedua, maknanya adalah pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi penumpahan darah. Nah, kalian hebat dan pintar. Kita telah mempelajari banyak hal. Tadi kita telah menentukan informasi penting dalam teks. Oke, kemudian kita mengetahui macam-macam sistem pertanian. Dan yang terakhir kita telah mengetahui peristiwa proklamasi. Oke, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa mengisinya di kolom komentar ya. Baik, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Bu Gina ingin mengingatkan, terapkan selalu gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik, sekian dari Bu Gina. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.